Nah, ini adalah forte-nya saya. Kita akan ngomongin soal personal branding yang dilakukan secara online. Sebelum kita masuk ke pembahasan personal branding secara online, saya mau ngingetin sekali lagi bahwa personal branding ini kan membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi. Makanya di awal saya sempat bahas ada kaitannya dengan kelas saya yang public speaking. Nah, ketika kita mulai masuk ke mengkomunikasikan siapa diri kita kepada publik lewat sosial media, mari kita ingat sekali lagi bahwa kita akan melakukan komunikasi. Komunikasi ini adalah dunia yang sungguh gaib. Karena cuman di dunia komunikasi aja kita bisa ngelempar sesuatu, orang nangkepnya sesuatu yang berbeda. Sering kan kita kayak gitu, miskomunikasi itu istilahnya. Kita ngomong apa, orang nangkepnya apa. Di dunia nyata nggak akan mungkin. Kalau saya ngelempar apel ke seseorang, orang pasti nangkepnya apel. Kalau saya ngelempar apel, dia nangkepnya pisang, goib itu. Saya dipikir sebagai sahabat dari Corbusier, Romy Rafael. Tapi kalau di dunia komunikasi, wajar sekali. Bahkan saking lazimnya kita sudah menerima itu sebagai sebuah kewajaran gitu. Kita ngomong apa, orang nangkepnya apa. Nah bayangin, sekarang kita punya misi ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada dunia. One-on-one communication aja, miskomunikasinya selalu ada peluangnya. Nanti kita ngomong satu kepada banyak. Artinya apa? Kalau kita sadar bahwa dunia komunikasi adalah dunia yang gaib, dunia ketika kita ngomong apa, orang nangkepnya apa, maka peluang orang salah nangkep itu akan selalu membayangi. Ini berarti dua. Satu, kita sebaiknya, nggak harus, saya nggak pengen ngomong harus ya, kan pilihan masing-masing. Sebaiknya teliti dalam komunikasi publik kita. Makin kita merasa ini penting, makin kita merasa personal branding ini sesuatu yang penting untuk kita, makin kita mesti pikirin baik-baik. Makin kita mesti mengurangi posting-postingan yang sifatnya impulsif. Ini terutama di Twitter. Twitter itu sangat impulsif. Jadi pertama kita mesti teliti, mesti taktis. Tentu ada peluang tetap miskomunikasi, tapi setidaknya kita udah kecilkan kemungkinan itu dengan teliti dalam berkomunikasi. Dan kedua, kalau kita memahami bahwa miskomunikasi akan ada, maka kita harus siap untuk mengelola miskomunikasi tersebut. Siap untuk membuka komunikasi terhadap miskomunikasi tersebut. Nah, oke, kita paham bahwa ketika kita personal branding di internet, kita akan ngomong one to many, komunikasi itu gaib, apalagi kepada banyak orang. Kita tahu kita mesti teliti, kita tahu kita juga mesti siap untuk mengelola kesalahpahaman. Nah, setelah itu baru mulai kita teliti. Sebenarnya platform apa aja sih yang tersedia di internet untuk kita melakukan personal branding? Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, mungkin ada LinkedIn, mungkin ada TikTok. Semua punya karakter sendiri. Pasti. Kalau enggak, kenapa mereka bikin ini dan enggak bikin yang lain gitu. Alasan kenapa mereka bikin ini produk sosmed ini punya kekuatan seperti ini adalah karena biar nggak mirip dengan yang lain. Ini adalah sebuah keniscayaan. Berarti sebelum kita turun, kita pelajari dulu nih. Setiap platform nih kuatnya di mana, kekurangannya di mana. Ketika kita masuk ke Twitter, apa yang kita mau lakukan, kegiatan apa di situ? Di Instagram seperti apa? Saya ambil contoh, Twitter dibandingin platform yang lain itu sangat tepat untuk melempar opini. Sangat tepat juga untuk melempar opini yang viral. Kalau berharap virality, Twitter lebih kuat. Tapi kalau kita ngomongin sesuatu yang sifatnya visual, baik itu foto ataupun video, kelihatannya Instagram lebih kuat. Kemudian kalau misalkan kita pengen bikin video yang sifatnya lebih panjang dengan lingkungan yang lebih luas dengan konteks video saja, YouTube. TikTok kita pelajari audiensnya banyak seperti apa sekarang. Banyak yang youth, mungkin banyak yang perempuan. Facebook juga. Semuanya punya karakter yang berbeda dan semua sosmed punya tools yang berbeda. Saya selalu ngerasa tools untuk engagement di Instagram tuh sangat baik, bahkan lebih baik. Kalau misalkan kita bikin IG Live misalnya, dari Instagramnya selalu mengkomunikasikan kepada para followers bahwa si ini lagi live. Kemudian ketika kita buka Instastory, tools of engagementnya juga banyak, ada swipe up.
kemudian ada misalnya bisa lempar pertanyaan, bisa survei dan segala macamnya. Jadi memahami karakter dan tools yang dimiliki setiap platform itu juga krusial untuk kita melakukan aktivitas personal branding di sosial media. Makanya wajar sekali ketika biasanya dilakukan sama ini ya, PR agency. Ketika dibilang kita mau melakukan kegiatan sosial media untuk melakukan personal branding, terus itu datang dengan rencana yang komprehensif. Ada turunan-turunannya, video panjang dipotong 1 menit untuk jadi di Instagram, dipotong lagi untuk jadi IGTV dan segala macamnya, harus bikin konten swipe up. Itu adalah efek karena setiap sosmed itu punya karakter yang berbeda-beda, punya tools yang berbeda-beda. Nah jadi pastikan kita memahami dan pastikan kita tepat guna ketika menggunakan sebuah platform sosmed untuk personal branding. Biasanya ketika kita berbicara mengenai sosial media, ada satu istilah dalam bahasa Inggris yang sering muncul, itu adalah engagement. Sering banget, anak agensi sering nih denger, engagement. Kenapa engagement itu penting? Karena itulah kekuatan sosial media dibandingkan dengan media konvensional. Engagement itu intinya adalah kemampuan untuk bisa berinteraksi, untuk melempar pertanyaan dan menerima jawabannya, untuk melempar sesuatu dan berharap respon. Itu tuh engagement. Makanya disebut engaging ketika sesuatu yang kita lakukan itu direspon dengan baik oleh komunikan, orang yang mendengar informasi dari kita. Nah, kalau kita pikir baik-baik, engagement itu sebenarnya bukan sesuatu yang dimiliki oleh media-media seperti TV, radio, dan koran. Nggak ada tuh komunikasi instan atau komunikasi yang terjalin dengan cair dan fluid antara pembaca koran dengan korannya. Siapa yang pernah baca koran terus ngomong ke korannya, masa sih saya nggak percaya? Nggak mungkin seperti itu. Di TV kadang-kadang ada tuh, ibu-ibu biasanya nonton sinetron, ya awas, itu orang jahat gitu. Dia ngomong ke TV tapi kan nggak ada reaksi balik, cuma satu arah aja. Nah, itu dianggap sebagai kekurangan. Ketidakmampuan publik untuk engaging kepada medianya itu sebuah kekurangan yang dieliminir ketika kita bicara di sosial media. Di Twitter, di Instagram, di YouTube bahkan adalah tempatnya untuk melakukan engagement. Makanya kalau misalnya Anda mau melakukan kegiatan personal branding di sosial media tapi Anda nggak mau berinteraksi, ya jangan, ngapain. Itu adalah sebuah keniscayaan, itu adalah sebuah keharusan. Kalau misalnya kita cuma mau one way gitu ya, komunikasinya cuma mau ngomong aja, tanpa pernah mau menerima tanggapan, tanpa pernah mau mendapatkan reaksi, ya kita seperti beriklan di TV tapi di sosmed gitu. Ada masanya seperti itu tuh brand tuh. Jadi dia mindahin karakteristik TV kepada sosmed gitu. Dan itu nggak cocok gitu. Justru dibutuhkan engagement. Nah, engagementnya seperti apa dan kenapa itu penting? Engagement itu penting karena ketika kita membuka diri untuk berkomunikasi dengan target audience kita, maka yang tadi sempat kita bahas itu akan kebangun, yaitu kepercayaan. Interaksi antara kita dengan dia menciptakan kedekatan, dan kedekatan itu akan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan publik terhadap kita adalah yang suatu hari akan menjadi influence yang kita harapkan. Jadi komunikasi itu dibuka, orang tuh pengen bisa berkomunikasi dengan kita. Bahkan orang juga pengen ngetes kita dengan kesempatan bisa berkomunikasi. Kita ambil contoh misalnya ada orang nih yang personal brandnya adalah fans MU. Dia bisa melakukan engagement dengan audiensnya dia. Beda-beda nih, di Twitter dia bisa beropini, menurut saya Bruno Fernandes dan Paul Pogba tidak cocok untuk dimainkan bersama karena dia lempar opininya. Lalu biasanya orang akan respon balik sehingga orang lihat nih, oh ada komunikasi ya. Si Panji misalnya dalam hal ini berkomunikasi dengan audiensnya. Atau kita bisa menggunakan tools yang lain, tools of engagement di Twitter misalnya. Twitter bisa bikin polling, kan pollingnya bisa diatur tuh mau nanya apa, terus ada kalau nggak salah maksimal 4 pilihan dalam pollingnya, terus mau dibikin berapa hari atau mau dibikin berapa jam, bahkan berapa menit juga bisa. Lalu kita lempar, menurut kamu Bruno Fernandes dan Paul Pogba cocok nggak main bareng? Pilihan pertama iya, pilihan kedua tidak, pilihan ketiga kadang-kadang,
Pilihan keempat, siapa itu Paul Pogba gitu misalnya. Pilihan kelima, saya fans Chelsea gitu misalnya. Jadi ada engagement. Dan ketika pindah ke Instagram bisa beda lagi. Kita bisa naruh foto di situ. Kita bisa naruh foto Paul Pogba dengan Bruno. Bisa naruh meme, informasi grafis atau infografis istilahnya. Lalu berharap ada orang yang menjawab di situ. Kemudian kita bisa bikin juga dalam bentuk engagementnya di stories misalnya. Ketika di YouTube beda lagi engagementnya. Karena YouTube juga punya tools community tab. Kalau misalkan teman-teman ingat di YouTube tuh ada tab community. Di situ kita bisa bikin polling, bisa lempar topik, bisa ngobrol. Tapi intinya ketika kita mau melakukan personal branding di social media, engagement justru adalah kemewahan. Jadi sayang kalau misalkan ada kemewahan nggak kita manfaatkan. Sekali lagi, pilihannya ada di tangan Anda di mana Anda mau melakukan personal branding. Tapi sadari setiap pilihan Anda datang dengan konsekuensi. Personal branding di offline, personal branding di online tentu punya karakteristik yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda. Kekuatannya sosmed adalah kemampuan untuk engagement. Jadi kalau kita canggung untuk berkomunikasi dan memilih untuk nggak mau ya sayang sekali. Makanya dibutuhkan, kalau tadi kita ngomongin soal keterbatasan, dibutuhkan bantuan kalau kita ngerasa canggung. Tapi yang pasti kalau turun ke sosial media, engagement adalah kunci.